Kisah mengenai Nabi Ishak alaihi salam yang meliputi sejarah singkat, perjalanan dakwah, dan mukjizat Nabi Ishak alaihi salam cukup mudah untuk dicerna dan dipahami. Untuk mengetahui lebih jelas tentang ceritanya, mari kita simak bersama-sama, yuk! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat Jumhil Channel. Semoga sahabat Jumhil Channel selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas penjelasan mengenai kisah Nabi Ishak alaihi salam, part 1, yang bisa menjadi suri teladan yang baik untuk para umat Islam. Kisah Nabi Ishak, mukjizat Nabi Ishak, sejarah dan perjalanan dakwah. Kisah Nabi Ishak tentu saja sejak di bangku sekolah dasar kita sudah diajarkan mengenai perbedaan antara Nabi dan Rasul, jumlah keseluruhan Nabi dan Rasul, nama Nabi dan Rasul yang wajib diketahui, hingga sekilas mengenai kisah para Nabi dan Rasul tersebut. Fakta bahwa sejak dini kita telah dididik untuk mengetahui mengenai Nabi dan Rasul adalah bukti jika sangat penting bagi kita sebagai umat Muslim untuk mengimani adanya Nabi dan Rasul. Beriman kepada Nabi dan Rasul merupakan rukun iman yang keempat. Bagi umat Muslim, rukun iman adalah hal yang wajib untuk diamalkan. Sebelum menumbuhkan rasa iman kepada Nabi dan Rasul, hal pertama yang harus dilakukan yakni memahami dan mempelajari mengenai kisah, mukjizat, sejarah, dan perjalanan dakwah dari masing-masing 25 Nabi dan Rasul tersebut. Hikmah yang didapatkan dari beriman kepada Nabi dan Rasul adalah dapat memotivasi diri untuk lebih giat dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, membuat diri kita menjauhi segala larangan Allah Ta'ala, meneladani dan mencontoh perilaku baik para Nabi dan Rasul, serta memiliki akhlak dan akidah yang lurus dan benar. Nah, untuk pembahasan kali ini akan dijelaskan secara detail dan lengkap kisah mengenai salah satu dari 25 Nabi dan Rasul yang wajib diketahui, yaitu Nabi Ishak. Sejarah singkat Nabi Ishak. Nama Ishak atau Ishak berasal dari bahasa Ibrani ki dengan arti tersenyum atau tertawa. Kata Ishak sendiri terinspirasi dari ibunda Nabi Ishak alaihi salam, di mana Sarah yang merupakan ibunda Ishak pada saat itu tersenyum dengan lebar karena tidak percaya kabar gembira akan hadirnya Ishak sebagai buah hatinya yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Nabi Ishak alaihi salam dilahirkan di kota Kan'an pada tahun 1761 SM. Nabi Ishak alaihi salam adalah putra kedua dari Nabi Ibrahim alaihi salam dengan Sarah setelah lahirnya Nabi Ismail alaihi salam. Pada saat Nabi Ishak alaihi salam terlahir di dunia, usia Nabi Ibrahim alaihi salam sudah terbilang sangat tua, yaitu berumur 100 tahun. Nabi Ishak alaihi salam dilahirkan 14 tahun setelah Nabi Ismail alaihi salam. Semasa hidupnya, Nabi Ishak alaihi salam memiliki keturunan yang juga diangkat sebagai seorang nabi, yaitu Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Ishak alaihi salam merupakan nabi ke-9 yang ditugaskan berdakwah di wilayah Palestina menggantikan ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam yang pada saat itu telah menginjak usia senja. Wilayah dakwah Nabi Ishak alaihi salam adalah di daerah Kan'an dan Syam.
Kisah lengkap dari Nabi Ishak juga bisa Gramet temukan pada buku Nabi Ishak di bawah ini. Tamu Nabi Ibrahim yang mengabarkan berita akan lahirnya Nabi Ishak. Diceritakan dalam Al-Quran Surat Hud ayat 69-73 bahwa suatu ketika Nabi Ibrahim alaihi salam kedatangan tamu. Tamu-tamu tersebut menurut Utsman ibnu Muhaisin berjumlah 4 orang, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Rafel. Tamu tersebut memberi selamat kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah itu Nabi Ibrahim alaihi salam menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang kepada mereka. Namun tangan mereka sama sekali tidak menjamah makanan tersebut. Melihat hal tersebut Nabi Ibrahim alaihi salam merasa curiga dan takut. Ternyata tamu-tamu asing tersebut adalah malaikat utusan Allah Ta'ala yang datang untuk membinasakan kaum Lut. Selain memiliki tujuan kepada kaum Lut, tamu tersebut juga bertujuan memberi kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihi salam akan kelahiran seorang putra yang bernama Ishak. Sesuai yang termaktub dalam Al-Quran Surat Hud ayat 71. Dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Qs. Hud ayat 71. Mengetahui kabar yang disampaikan tersebut, Sarah sangat tercengang sekaligus bahagia. Pasalnya Sarah pada saat itu sudah tua ketika itu berusia 90 tahun, dan memiliki kondisi mandul. Namun sungguh kuasa Allah Ta'ala tiada bandingnya dan selalu memberi rahmat kepada hambanya yang beriman. Demikianlah Tuhanmu memfirmankan, sesungguhnya dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Qs. Az-Zariyat ayat 30. Kelahiran Ishak sendiri merupakan sebuah berkah dan karunia bagi Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena Nabi Ibrahim alaihi salam berharap kelak ketika dewasa Ishak dapat diangkat sebagai Nabi utusan Allah Ta'ala dan membantu dalam memerangi para penyembah berhala di Palestina. Perjalanan dakwah Nabi Ishak. Nabi Ishak, ayahnya Nabi Ibrahim alaihi salam dan anaknya, Nabi Yakub alaihi salam adalah orang-orang yang diberkahi dan dipuji oleh Allah Ta'ala seperti yang difirmankan Allah Ta'ala dalam Al-Quran Surat Sa'ad ayat 45-47. Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami telah menyucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia pada negeri akhirat. Sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Qs. Sa'ad ayat 45-47. Selain Allah Ta'ala yang memberikan pujian secara langsung kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakub melalui ayat Al-Quran, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun memuji mereka melalui sabdanya. Yang mulia putra yang mulia dan putra yang mulia adalah Yusuf putra Yakub, putra Ishak, putra Ibrahim. Hr. Al-Bukhari dan Muslim. Nabi Ishak alaihi salam ditugaskan untuk meneruskan dakwah Nabi Ibrahim di tanah Palestina. Beliau menyeru kepada kaum di sana untuk menyembah dan mengesahkan Allah Ta'ala, mendirikan salat, menunaikan zakat, serta mengerjakan kebajikan-kebajikan lainnya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Pernikahan Nabi Ishak dengan gadis Irak.
Ketika sang ibunda telah tiada dan ayahandanya yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam sudah sangat tua, Nabi Ishak alaihi salam tak kunjung menikah, hingga akhirnya Nabi Ibrahim alaihi salam meminta kepada salah satu pelayannya untuk pergi ke Irak guna mencarikan calon istri dari keluarga Ibrahim untuk anaknya tersebut. Pelayan tersebut lalu meminangkan seorang putri Betuel bin Nahor yaitu Rifkah, Rafikoh, untuk Ishak. Diketahui bahwa Nahor adalah saudara kandung Nabi Ibrahim alaihi salam. Sehingga secara silsilah, Ribkah adalah anak perempuan dari saudara sepupu Ishak. Akhirnya pada saat Nabi Ishak berusia 40 tahun, menikahlah ia dengan Ribkah yang selanjutnya ikut dengan Nabi Ishak untuk menetap di Palestina. Kelahiran putra dari Nabi Ishak. Selepas menikahi seorang gadis Irak keturunan Ibrahim yang bernama Ribkah, Nabi Ishak alaihi salam mengetahui jika Ribkah ternyata memiliki kondisi mandul seperti sang ibunda terdahulu. Namun Nabi Ishak alaihi salam dan Ribkah tak pernah menyerah untuk berusaha dan memohon kepada Allah Ta'ala agar diberikan keturunan guna melanjutkan riwayat dakwah. Nabi Ishak alaihi salam selalu berdoa dengan lembut dan penuh keyakinan kepada Allah Ta'ala agar Ribkah dapat mengandung. Dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Ta'ala maka Ribkah dapat hamil dan Nabi Ishak alaihi salam memperoleh keturunan saat beliau menginjak usia 60 tahun. Ribkah melahirkan bayi laki-laki kembar. Bayi laki-laki pertama diberi nama Esau Aisu. Bentuk fisik Esau ketika pertama kali dilahirkan adalah memiliki tubuh berwarna merah dan seperti jubah berbulu, memiliki banyak bulu di sekujur tubuhnya. Sedangkan bayi laki-laki kedua diberikan nama Yakub yang mana ketika dilahirkan dalam posisi memegang tumit kakaknya. Allah Ta'ala juga mengabadikan kisah kelahiran Yakub dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya, ayat 72. Dan kami telah memberikan kepadanya Ibrahim, Ishak dan Yakub, sebagai suatu anugerah daripada kami. Dan masing-masingnya kami jadikan orang-orang yang saleh. Qs. Al-Anbiya, ayat 72. Itulah kisah mengenai Nabi Ishak alaihi salam, part 1, yang meliputi sejarah singkat, perjalanan dakwah, dan mukjizatnya. Nabi Ishak alaihi salam cukup mudah untuk dipahami. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas menyimaknya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.